Aku beranikan diriku untuk melihat di luar selimut. Halo, perkenalkan, namaku My Pulpen. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita untuk kalian. Ceritanya dimulai dari sini. Cerita saat aku masih kecil, kira-kira saat umurku 10 tahun. Kehidupanku sangatlah normal seperti biasanya. Sebelum aku pindah rumah di salah satu kampung yang agak jauh dari perkotaan. Rumah yang akan kami sekeluarga tinggali terdapat di sebuah perdesaan yang sangat dekat dengan hutan. Sensasi malam pertama kami sekeluarga tinggal di rumah baru itu sedikit mencekam dikarenakan daerah rumah itu dekat dengan hutan. Jadi bunyi-bunyi asri hewan malam pun terdengar sangat jelas. Sekitar jam 12 malam, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Ada suara orang menggedor-gedor pintu. Suaranya sangat mengganggu sekali. Orang tuaku keluar untuk membuka pintu. Setelah dibuka, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya, malam yang aneh itu pun berganti pagi. Saat pagi, aku duduk di depan teras rumah sambil memikirkan kejadian malam yang aneh itu. Lalu, aku dikagetkan dengan seekor ular besar yang lewat depan rumahku. Langsung saja aku masuk ke rumah untuk memanggil kedua orang tuaku, tapi ternyata ularnya sudah pergi. Malam hari kedua, saat aku dan keluarga sedang makan bersama, kedua orang tuaku sedang asik berbincang soal pekerjaan di kota dan akan berniat esok pergi ke kota untuk perihal urusan kerjaan. Aku cuma diam dan masih kepikiran bahwa ada yang aneh dari rumah ini, sambil terus menyantap makan malamku. Saat ini aku sedang enak makan, ternyata aku mencium bau amis, lantas membuatku merinding dan air keringatku bercucuran. Kedua orang tuaku sepertinya tidak mencium bau tersebut. Setelah selesai makan, kami kembali tidur dan sepertinya malam kedua itu tidak ada hal-hal yang aneh lagi. Saat pagi hari, maka kedua orang tuaku pergi meninggalkanku sendirian di rumah saat hari ketiga. Yaps, kalian pasti tahu bagaimana keadaanku saat malam hari. Hal-hal yang tidak kuinginkan pun terjadi, dari suara orang mandi di kamar mandi serta disusul dengan suara piring pecah. Yang kulakukan saat di rumah ditinggal sendirian adalah cuma bersembunyi di bawah selimut dan mengunci diri di kamarku sendiri. Aku berharap malam berlalu dengan cepat. Pada saat kira-kira pukul jam 12 malam, padahal waktu itu aku sudah tertidur lelap, tapi aku dibangunkan oleh hawa dingin di bagian kakiku. Itu sangat aneh sekali bagiku. Kalau benar udara malam itu dingin, maka selimutku ini sudah cukup untuk menyeliputiku. Dan setelah udara dingin tersebut, selimut dan kakiku serasa ada yang menariknya. Aku pun mulai merasa cemas, lalu terbangun. Langsung saja ku beranikan diriku untuk melihat di luar selimut. Lantas spontan aku kaget, bukan main. Ada sosok wanita berambut panjang. Seakan aku ingin teriak, tapi karena terlalu gugup, aku cuma bisa bengong berserang 5 detik sosoknya hilang. Aku pun sedikit lega, tetapi ternyata ketakutanku itu masih berlanjut. Aku mendengar suara orang menyeret kaleng di luar rumah. Suaranya sangat keras. Aku tak sanggup melihat melalui jendela. Walaupun aku penasaran, lantas aku kembali tidur saja. Akhirnya, sekitar pukul jam 6, orang tuaku pulang. Aku pun menceritakan semua kejadian yang aneh itu. Lalu kami sekeluarga bertanya-tanya kepada orang kampung perihal rumah tersebut. Hal yang mengagetkan pun kami dengar bahwa di rumah itu dulu pernah terjadi pembunuhan seorang wanita, dan konon bukan hanya dibunuh saja, tapi tubuhnya dimutilasi lalu dimasukkan ke dalam kaleng satu persatu, lalu diseret untuk dibuang ke dalam hutan. Setelah mendengar hal itu, kedua orang tuaku mengadakan pengajian dan acara keagamaan di rumah, dan akhirnya
gangguan-gangguan aneh pun sedikit demi sedikit menghilang. Yang seperti kita tahu, hal-hal mistis dan misteri bisa terjadi kapan saja serta di mana saja. Yang penting kita tidak lupa dengan Maha Pencipta. Sampai ketemu lagi, jangan lupa bernapas.